doesn't look like Saeed. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di episode kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film aksi yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang operasi pasukan khusus di Filipina Selatan yang secara tak terduga berubah menjadi pertempuran sengit selama 48 jam, di mana mereka berjuang untuk bertahan hidup. Film ini dirilis pada Februari 2024 dan mendapat rating 6,5 di IMDb. Langsung saja kita bahas alur cerita dari film Land of Bad. Cerita berlanjut di pangkalan udara pahlawan Filipina pada malam hari. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang perwira muda Angkatan Udara Amerika bernama Sersan J. Kinney yang dijuluki Playboy. Saat itu dia terlihat kebingungan memilih camilan untuk sarapan. Tak lama kemudian atasannya Sersan Utama Jones Sugar menghampirinya. "Playboy, kumpulkan semangatmu. Kita akan berangkat 5 menit lagi," ujar Sugar. "Yes sir," balas Playboy. Diketahui bahwa Delta Force sedang menjalankan misi untuk mengevakuasi seorang aset CIA yang kemungkinan ditangkap oleh milisi lokal di Pulau Mindanao, Filipina. Aset tersebut sedang memantau Alexander Peter, seorang pedagang senjata asal Rusia sekaligus mantan anggota KGB. Dalam misi ini, tim Delta Force terdiri dari Playboy, Sersan Sugar, Sersan Abel, dan Sersan Bischoff. Cerita kemudian berpindah ke pangkalan udara Nellis di Las Vegas. Di markas Raven Squadron di sana, kita bertemu dengan Kapten Eddie Grimm yang dijuluki Reaper dan rekarnya Sersan Staff Nia Branson. Mereka berdua adalah operator atau pilot drone Angkatan Udara Amerika. Tugas mereka adalah menjadi mata-mata dan telinga bagi Delta Force dari udara. Thanks, man. Fruit Loops, not Frosted Flakes. Saat keluar dari ruang operasi, Reaper tampak kesal melihat rekan-rekannya menonton TV dengan suara nyaring. Ia lalu berkata, "Hei, istriku sedang hamil. Kalau dia menelpon, tolong angkat teleponnya. Dan beritahu aku, dan sekarang kecilkan volume TV ini, supaya kalian bisa mendengar kalau teleponnya berdering." Tiba-tiba Kolonel Park datang dan bercanda, "Kalian bersenang-senang di sini ya." Cerita kembali ke tim Delta Force yang sudah mendekati zona penerjunan. Saat pilot menyampaikan informasi menuju ketinggian 15.000 kaki, 5 menit menuju zona dropping, angin 5 knot ke arah tenggara. Mendengar informasi tersebut, tim Delta segera bersiap, memeriksa peralatan dan melompat ke zona penerjunan. Mereka mendarat dengan selamat dan langsung melanjutkan perjalanan menuju lokasi target. Sementara itu di pangkalan Nellis, Reaper sedang bertukar shift dengan rekannya Miller. Nia memberikan laporan, tim Delta telah mendarat dan akan mencapai titik pertempuran dalam 5 menit. "Oke, mari kita bawa wanita ini berdansa," kata Reaper. Reaper kemudian berkomunikasi dengan Playboy yang bertugas sebagai pengendali serangan terminal gabungan JTAC. "Playboy, lokasi kalian sudah terkonfirmasi di layar monitor. Kalian punya satu MQ-9 Reaper di udara, dipersenjatai dengan BLU-118 dan 2 misil Hairfire. Mantap, siap," jawab Playboy. Mereka lalu melanjutkan perjalanan bergerak masuk ke dalam hutan sejauh 8 km dari zona target. Dalam perjalanan, Playboy bertanya kepada Sugar, "Aku senang. Aku sebenarnya masih agak bingung. Aku kan bukan dari unit Tier 1 ya. Tapi nyatanya aku ada di sini," Abel menimpali. "Untuk itulah aku bertanya, mengapa kau ikut dalam misi ini?" Mendengar itu, John Sugar menjelaskan, 2 minggu lalu, satu personel dari Komando Operasi Khusus Gabungan JCOC menghilang saat mengejar aset CIA yang kemungkinan ditangkap oleh milisi lokal. Berdasarkan informasi intel, dia diculik, dan kami sudah tahu lokasinya. Kamu ikut dalam misi ini karena bertugas sebagai JTAC untuk berkoordinasi dengan tim Reaper atau pesawat militer, memberikan bantuan udara jarak dekat. Saat siang hari, mereka tiba tidak jauh dari zona target. Dari ketinggian, mereka langsung memantau posisi musuh. Tim kemudian dibagi menjadi 2, Bischoff bersama Abel, sementara Sugar bersama Playboy.
Setelah memeriksa beberapa tempat dan memastikan aman, Sugar meminta Abel untuk standby dan memantau pergerakan musuh dari belakang. Playboy diminta untuk berkoordinasi dengan rapper agar siap memberikan dukungan serangan udara. Sementara Sugar dan Bischoff memantau zona target dari arah tenggara. Tak lama kemudian Petrov dan keluarganya tiba di zona target. Dari arah jam 11, beberapa kendaraan datang. Berdasarkan identifikasi, mereka adalah milisi lokal Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Hashimi. Tetap standby, Hashimi akan melihat Petrov untuk bertransaksi senjata, kata Sugar. Mendengar itu, Playboy segera mengkonfirmasi kepada rapper dan mempersiapkan dukungan udara. Situasi berubah drastis saat Hashimi tiba-tiba menembak Petrov dan menyerang pasukannya. Hashimi kemudian menghunus golok dan memenggal istri Petrov di depan semua orang. Setelah itu, milisi Hashimi menangkap putra Petrov dan berencana memenggalnya juga. Aku tak akan biarkan Hashimi memenggal kepala anak itu, teriak Abel dengan penuh emosi. Sugar segera meminta Playboy untuk menyiapkan diversi. Playboy langsung memerintahkan rapper untuk bersiap. Misil Hi-Fi segera disiapkan. Luncurkan, lapor rapper. Tak lama kemudian, rapper menembakkan misil Hellfire tepat mengenai target dan menghabisi Hashimi serta sebagian besar pasukannya. Listen to me. Berada di posisi aman, rapper bertanya, "Bagaimana kondisi timmu, Playboy?" "Tidak baik. Situasi ini masih belum aman," jawab Playboy. "Kau harus segera meninggalkan tempat itu dan bergerak 5 km menuju titik evakuasi," perintah rapper. Tanpa menunggu, Playboy segera meninggalkan tempat tersebut. Namun dalam perjalanan, rapper dan Nia yang terus memantau dari udara memperingatkan bahaya mendekat dari arah timur dan barat. Mendengar itu, Playboy segera mencari tempat untuk bersembunyi. Dari arah barat, satu kendaraan datang dan berhenti di dekatnya. Sementara dari arah timur, 2 orang bersenjata mendekat dengan lengkap. Playboy tetap tenang, mengamati musuh yang melintas di sekitarnya. Namun, tiba-tiba seekor anjing liar menghampirinya, membuat situasi menjadi tegang. Beruntung para musuh akhirnya pergi tanpa menyadari keberadaannya. Playboy. Setelah area aman, Playboy melanjutkan perjalanan menuju titik evakuasi, terus dipandu oleh rapper dari udara. Ketika sudah berada 1,2 km dari titik evakuasi, rapper berkata, "Kamu sudah sangat dekat sekarang, tetap semangat ya." Malam harinya, Playboy akhirnya tiba di dekat titik evakuasi. Helikopter penjemputan juga mengonfirmasi bahwa mereka akan tiba di zona pendaratan dalam waktu 3 menit. Playboy turun ke area yang lebih terbuka untuk menunggu helikopter sambil memantau keadaan sekitar. Ia lalu menandai titik pendaratan dengan cahaya inframerah agar helikopter dapat melihatnya dengan jelas. Tak lama kemudian, helikopter tiba dan mulai bersiap untuk mendarat. Playboy langsung bergerak menuju helikopter, tetapi berhasil menghabisi musuh. Playboy bertanya kepada rapper, "Apakah ada zona pendaratan lain?" "Ada lapangan 2 km dari sebelah timur posisimu," jawab rapper. "Namun, ya kamu tidak akan suka untuk menuju ke sana. Kamu harus melewati bukit besar." "Tidak ada pilihan lain," balas Playboy sambil melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, rapper memberitahu Playboy, helikopter sedang mengudara menuju zona pendaratan baru. Mereka akan tiba dalam 90 menit. Saat berjalan, Playboy tersandung dan terjatuh ke sungai. "Apa kau baik-baik saja?" kata rapper. "Ya, hanya lecet sedikit," jawab Playboy. Melihat monitor, Nia memberitahu rapper ada bahaya mendekat dari arah barat, berjarak 100 meter. Namun sialnya, senjata Playboy tertinggal di tanah saat ia terjatuh. Tanpa pilihan lain,
Playboy berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi harus dikejar musuh. Ia kemudian terjun ke bawah dan bersembunyi di balik air terjun. Setelah merasa aman, ia berencana ke hilir dan beristirahat sejenak. Namun, tiba-tiba ia melihat ujung senapan berada tepat di atasnya. Mengetahui situasi genting itu, rapper menghubungi Kolonel Park. "Shift saya sudah habis, tetapi izinkan saya melanjutkan tugas. Saya tidak akan meninggalkan misi ini sampai Playboy selamat," kata rapper. "Bagaimana denganmu, Nia?" kata kolonel. "Saya baik-baik saja. Saya juga ingin tetap di sini bersama rapper," jawab Nia. "Baiklah, terserah kalian," balas kolonel dengan enggan. Kembali ke Playboy. Ia disekap di sebuah pondok. Di tengah hutan tak lama kemudian, seorang pria berjubah hoodie mendekat. Ternyata dia adalah Sersan John Sugar. "Aku pikir kau sudah mati terkena RPG," kata Playboy. "RPG tidak mengenai kami." "Tapi bagaimana dengan Bishop?" kata Sugar. "Dia ditangkap dan terluka cukup parah. Kita harus segera menyelamatkannya." Setelah menyusun rencana, mereka bergerak menuju lokasi di mana Bishop disekap. Dalam perjalanan, Playboy berhasil menghubungi rapper. "Syukurlah kau masih hidup," ujar rapper lega. "Kami dalam perjalanan ke sana. Rekan kami Bishop ditangkap. Kami butuh bantuan. Hubungi CJSOTF untuk dukungan," pinta Playboy. "Akan kami atur, tetap standby," jawab rapper sebelum komunikasi terputus. Rapper segera menghubungi Satuan Tugas Operasi Khusus Gabungan dan meminta dukungan pesawat pembom B-1 dengan muatan penuh. Sementara itu, Playboy dan Sugar tiba di dekat zona target dan memantau musuh yang bersenjata lengkap. "Apa rencana kita?" kata Playboy. "Lepaskan bom untuk pengalian. Masuk ke dalam. Selamatkan Bishop dan habisi semua yang melawan," jawab Sugar tegas. "Tempat terbaik untuk ledakan bom adalah di sepanjang pintu masuk gua, di punggung bukit. Kita butuh 15 menit untuk masuk setelah ledakan dimulai." Playboy segera menghubungi rapper untuk mengkonfirmasi rencana. "Kami butuh CAS untuk mengebom pintu masuk gua bagian utara sebagai pengalian. Lakukan 3 serangan dengan selang waktu 15 menit. Mulai pukul 15 siang, 2 serangan pertama untuk menarik perhatian musuh, dan yang terakhir harus cukup untuk menetralisir semua di dalam gua." Ia memberikan koordinat November Victor 11487635. "Konfirmasi," jawab rapper. Kolonel Park kembali meminta rapper dan Nia untuk berganti shift karena mereka telah bekerja lebih dari 8 jam. Namun rapper tetap menolak. "Tidak mungkin aku meninggalkan misi ini," ujar tegas. Mendengar itu, kolonel marah, tetapi akhirnya menyerah, membiarkan mereka melanjutkan tugas. Kembali ke Playboy dan Sugar. Mereka memantau musuh yang sangat terlatih. Dengan taktik perang. Setelah memastikan rencana, mereka bersiap untuk bertindak. Mereka pun mulai beraksi. Mereka pun akhirnya disekap. Nasib mereka sama dengan Bishop. "Bagaimana kabarmu, Bishop?" tanya Playboy. "Kita semuanya tampak kacau," jawab Bishop. "Kita berada di tempat yang buruk," tambah Playboy. Sementara itu, Miller menerima konfirmasi dari pesawat pembom untuk serangan ronde pertama. Pesawat itu sudah menuju ke target sasaran. Kembali ke Playboy, Hashimi memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sugar. "Lepaskan dia, lepaskan tangan kalian dari dia," teriak Playboy. Namun tak lama kemudian terdengar suara tembakan. "Selamat datang di penjara Guantanamo," kata Hashimi dengan sinis. Kini giliran Playboy yang ditarik keluar oleh anak buah Hashimi. Hashimi menyiapkan martil dan golok di atas meja. "Di mana pasukanmu yang lain?" kata Hashimi. "Tidak ada, cuma aku sendiri," kata Playboy. Mendengar jawaban itu, martil
langsung menghantam rahang Playboy, membuat salah satu giginya lepas. Setelah itu dia terus disiksa karena tidak memberikan jawaban yang diinginkan oleh Hashimi. Sementara itu di tempat lain, rapper sedang berbelanja bulanan di supermarket, sesekali memeriksa pesan masuk di ponselnya. Kembali ke Miller, drone sudah berada di zona target. Ini saatnya ayo kita beraksi, kata Miller. Bom pun dilepaskan dan dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1, bom pun meledak. Di lokasi, Miller berhasil menemukan rekannya, seorang personil JSOC yang mereka cari. Dia membantunya berdiri dan di depannya dia melihat Hashimi yang terluka dengan golok di tangannya. Miller menatap Hashimi dengan penuh dendam. Tanpa berkata apa-apa, Hashimi berdiri, namun sebelum dia sempat bereaksi, Playboy langsung menikamnya dan tanpa ampun menghantamnya berkali-kali hingga wajah Hashimi hancur. Setelah itu dia segera melepaskan Bishop. Playboy kemudian mencari sinyal untuk menghubungi rapper. Sementara itu, pesawat pengbom sudah menuju target sasaran. Setelah menemukan sinyal, Playboy menelpon kantor rapper. Aku ingin berbicara dengan rapper. Dia sudah pulang, silakan hubungi ponselnya. Jawab penerima panggilan. Lalu, telepon pun ditutup. PR kurang ajar, gerutu Playboy. Mereka semua sibuk menonton TV, termasuk Kolonel Park. Playboy kemudian menelpon ponsel rapper. Namun pada saat yang bersamaan, panggilan telepon dari istrinya masuk. Di layar, pesawat pembom sudah memasuki zona target. Playboy pun meninggalkan pesan suara di ponsel rapper, lalu segera meninggalkan tempat tersebut. Dengan emosi, rapper mendatangi mereka yang sedang asyik menonton TV. Siapa yang menang? Kata rapper. Bro, mereka masuk di lane besar. Wow, selamat ya. Jawab salah satu dari mereka. By the way, aku baru saja menelpon kalian berkali-kali, tetapi brengsek kalian malah mengabaikannya, ujar rapper dengan marah. Kalian harus tahu panggilan telepon itu tentang hidup dan mati tim yang ada di lapangan saat ini. Dia pun melanjutkan dengan tegas. Prioritas kita semua di sini adalah melindungi pasukan yang berjuang untuk negara ini. Dengan kemarahan yang memuncak, rapper menghancurkan TV itu dan langsung pergi. Demikian episode kali ini. Dukung selalu channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, bye-bye. Terima kasih.